warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya diberikan kepercayaan untuk menjadi moderator. Di sini saya sedang belajar. Ya, mohon bimbingannya. Bila nanti ada kekurangan, mohon dimaafkan. Yang saya hormati orang tua kita, founder kita, SSW Smart Synergy World, Abi Masturi beserta Umi Elis. Insya Allah beliau selalu sehat. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, panjang umurnya, sehingga kita malam hari ini bisa mengikuti Zoom meeting yang insya Allah semoga berjalan dengan lancar. Untuk mengawali Zoom meeting ini, mari kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan, nama saya Watini, berasal dari Jakarta, SSW 21. Dan Zoom meeting malam ini akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Siti Retno Purwati. Ya, untuk mengawali Zoom meeting ini, mari kita menyampaikan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Mari kita buka mute-nya. Kita bersolawat bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik. Alhamdulillah kita sudah sholawat. Semoga acara malam ini yaitu Zoom meeting kita yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Retno Purwati, yang tema malam ini adalah kemahiran sistem skill, impian dan sikap penentu
kesuksesan. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim kepada Ibu Siti. Ya, maaf. Beliau Ibu Siti Ibu Siti Retno Purwati sudah mendapatkan umroh atau modcast 20 juta rupiah dan beliau berasal dari SSW 26. Beliau sangat giat menyampaikan tentang bahayanya riba. Insya Allah kita akan dengarkan malam ini tentang kemahiran penentu kesuksesan. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Bu Watini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, hormat saya kepada Abi Masturi Firmansyah beserta Umi Ali sebagai founder SSW. Salam hormat saya juga untuk leader-leader di SSW, untuk seluruh mitra SSW. Salam sehat, salam semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini saya ditugaskan menjadi pemateri. Padahal mas saya, ya Allah ya Rabbi, belum pede banget Abi, Umi. Tapi bismillah akan saya coba, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Insya Allah dengan belajar, kita semua akan bisa. Amin. Sebelumnya mohon maaf karena tadi dadakan ya, jadi pada saat saya juga sudah di jalan, ini baru pulang dari pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Insya Allah seluruh guru, seluruh pengajar di Jakarta Timur insya Allah akan bergabung di PTBS. Mohon doanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dengan tadi ya sudah melantunkan salawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Abi, Umi mohon maaf kalau masih banyak kurang, karena memang terus terang ini, waduh, ilmunya sering disampaikan ya, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi insya Allah ini saya akan mencoba untuk belajar menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan apa sih impian dan sikap. Bagaimana biar impian kita ini terwujud dengan bagaimana kita menyikapi daripada impian itu. Masya Allah. Ini saya harus belajar banyak dengan Umi Kalsum nih. Umi Kalsum nanti bantuin saya ya. Rata-rata kita ditawarkan peluang usaha, peluang bagaimana kita sukses, bagaimana kita untuk menjadi apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Itu banyakkan kan orang malah berdalih atau orang tuh malah beralasan. Jadi lebih banyak alasannya ketimbang mendengarkannya atau menerimanya. Nah ini nih yang membuat kita atau tidak mudah untuk sukses. Karena memang sukses itu sulit. Kalau dari bahasanya, bukan founder, CEO kita, Bapak Febrian Agung, Bapak Haji Febrian Agung itu, sukses itu memang sulit, tapi akan lebih sulit kalau tidak sukses. Cuman di sini
ada yang namanya beribu alasan. Yang waktu ada pertemuan di Bandung, Bapak Haji Adan Haris sempat berkata, kunci semua alasan agar kita bisa fokus. Satu alasan ambil, yaitu kenapa kita harus sukses. Jadi alasan yang lain itu buang. Kenapa? Karena ternyata alasan-alasan itu akan menjadi kita berhenti atau stuck, tidak akan pernah mencicipi itu namanya kesuksesan. Nah, di sini nih, ada 4 dalih alasan. Yang pertama, kesehatan. Katanya, saya emang nggak sehat. Nggak bisa saya untuk jalan kayak Bu Retno gitu kan. Nggak bisa saya jalan seperti Umi Elis. Nggak bisa saya seperti Abi. Abi kan Abi, Umi kan Umi. Ya, itu kan biasanya orang selalu beralasan seperti itu. Ada juga kepandaian. Ya, atau pendidikan. Saya mah apa tuh gitu kan kalau bahasa Abi ya biasanya ya. Saya mah apa tuh. Nah, di sini alhasil kita merendahkan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya dalihnya itu adalah usia atau umur. Umur saya udah tua, nggak mungkin banget saya bisa sukses. Nah, di sini ternyata alasan itu akan membuat kita stuck dan kita tidak akan bisa meraih impian. Makanya jauh-jauh itu namanya alasan, benar-benar kunci alasan itu gembok, jangan sampai akan menjadi kita tidak bisa maju. Yang selanjutnya, itu mah hoki aja. Karena Abi dan Umi, beliau hokinya bagus. Karena Pak Adan Haris, karena beliau bagus. Alhasil kita nggak mungkin banget saya bisa. Nah itu, makanya yang namanya alasan buang, gembok. Cukup ambil satu alasan kenapa kita harus sukses. Nah, di sini ada 95% kesuksesan itu kita tentukan dari impian dan sikap kita. Ya, impian kita seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya. Ya. Impiannya saya pokoknya ingin jadi presiden. Saya ingin jadi presiden. Benar-benar itu yang diimpikan. Tapi kadang-kadang saya pengen jadi presiden, tapi mungkin nggak ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Saya kan cuma anak petani, masa saya jadi presiden? Nah, kembali lagi ke tadi alasan. Alhasil, ya sudah, kita tidak akan pernah raih itu. Padahal ada salah satu contoh, sahabat saya sendiri. Beliau di kehidupannya itu sangat terpuruk sekali. Sampai ada bahasa yang sangat tidak enak terlontar oleh lingkungan mereka, lingkungan sahabat saya ini. Gak mungkin banget kamu pergi ke luar negeri, pulang-pulang bawa uang banyak. Gak mungkin banget. Kenapa? Kamu apaan? Sekolah aja enggak. Tapi dengan tekad yang kuat, beliau ternyata buktikan. Dalam waktu 2 tahun beliau bisa beli yang tadinya beliau dianggap oleh lingkungannya. Tidak mungkin kamu bisa beli yang namanya sawah atau ladang atau kebun. Beliau tunjukkan dalam waktu 2 tahun itu kebun bisa kebeli 1 miliar. Karena saking besarnya impiannya dan beliau membuat sikap yang benar-benar apa yang ada di pikirannya, apa yang menjadi impiannya, beliau genggam impian itu. Makanya benar-benar yang namanya impian itu, taruh impiannya setinggi langit. Jangan pernah bermimpi di bawah. Pengennya jadi apa ya, sesuai dengan, ini mah saya paling bisanya dapat motor doang. Jangan, tapi saya harus dapat yang namanya luxury. Yaitu luxury yang saya harus capai. Itu luxury apa yang harus saya capai. Itu yang harus benar-benar kita pegang. Ya, makanya jika bermimpi, mimpilah yang tinggi. Jika engkau jatuh, masih nyangkut di awan kalau nggak salah ya. Tapi kalau di sini nyangkutnya di bintang ya, masih tinggi ya. Nah, di sini. Impian akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Ya benar sekali. Impian
akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Kalau kita mimpinya adalah ingin mendapatkan motor, ya motor aja. Tapi kalau kita impikan dapatnya luxury, insya Allah kita akan dapatkan luxury. Makanya benar-benar genggam tuh yang namanya impian. Ya, dan bagaimana menyikapi impian kita itu? Ya, karena impian itu benar-benar akan membawa kita. Kalau kita benar-benar pikirkan impian itu menjadi nyata, pasti sikap kita pun akan berpikir yakin. Ya. Nah, di sini. Apa itu impian? Ya. Impian adalah hasrat yang harus kita wujudkan. Saya ingin luxury. Saya mau luxury. Bukan hanya saya ingin, tapi saya mau luxury. Saya mau dan bagaimana saya harus capai itu luxury. Ya, 2022, nah kurang angka 2. 2022 benar-benar saya harus capai itu luxury. Makanya dalam hati saya pribadi, saya mau luxury itu ada di genggaman saya. Tiada hari tanpa saya presentasi, itu saya lakukan. Minimal saya presentasi dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Ya, itu terus saya lakukan. Kenapa? Saya ingin apa yang Abi dan Umi capai itu saya pun bisa capai. Makanya saya genggam impian saya di tahun 2022, luxury itu saya pegang. Memang tidak mudah, tapi karena itu adalah impian saya, makanya saya genggam. Ya, itu adalah hasrat saya yang ingin saya wujudkan. Ya, jadi mau capeknya kayak apa, mau ya ibaratnya lelahnya kayak apa, tapi karena itu adalah impian saya, itu adalah impian kita, ya kita genggam erat. Makanya jangan sampai impian itu hanya sekedar menjadi impian atau angan-angan. Kenapa? Karena impian ini benar-benar yang menjadi sebuah tujuan. Tujuan mau kemana kita? Ngapain kita capek-capek? Ya karena memang ini yang kita tuju. Seperti itu. Kenapa impian itu penting? Ya karena tanpa impian atau tanpa kita punya hasrat, kita mau ngapain? Kan seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya, apapun itu ya tetap impian itu adalah apa yang akan kita tuju. Ya. Bagaimana untuk mencapai impian? Salah satunya adalah bagaimana kita capai yang namanya luxury. Di PTBES, untuk mencapai luxury itu modalnya sangat kecil. Ya, modalnya sangat kecil, resikonya pun sangat kecil. Tapi ternyata banyak sekali orang membuat alasan, diajak gabung ini itu. Karena memang kita belum temukan impian itu. Makanya kita bagaimana ya mengambil impian atau menggenggam impian agar impian itu kita bisa capai. Yang disampaikan atau yang ada di PTBES, bagaimana impian kita bisa capai, ternyata di PTBES itu sudah sediakan. Ya, mudah modalnya kecil, resikonya tidak ada. Ya. Yang keduanya lagi, yang jadi bos siapa? Impian itu yang punya kita, yang jadi bos itu kita sendiri. Makanya bagaimana kita jadi bosnya, kita pekerjanya. Cuman kan kembali lagi, kadang-kadang kalau sudah terlanjur jadi habit ya, jadi kebiasaan, kalau kita nggak digetok, nggak jalan. Karena apa? Karena biasa kita jadi pekerja. Sedangkan di bisnis kita di PTBES ini adalah bagaimana impian itu bisa kita capai karena kita bosnya sendiri. Karena kita yang jadi bosnya, karena kita yang mengerjakannya. Nah, di sini tidak ada bos. Bosnya adalah kalau di rumah ya, anak-anak kita. Ya, makanya impian itu harus benar-benar dibesarkan. Yang ketiganya, semua hal besar berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita yakin, insya Allah bisa. Kalau pikiran kita tidak yakin, insya Allah ya tidak akan bisa. Makanya tergantung pada pikiran kita. Ya, mau semuanya contoh, kita mau berangkat ke presentasi atau berangkat ke prospek ya. Kalau kita mikirnya, aduh,
benar nggak ya, bisa nggak ya, saya ngomongnya nanti gimana ya, nanti saya akan ketemu si ini, aduh ntar ngomongnya gimana ya. Pasti nanti pada saat di tempat ngeblank, benar-benar kita nggak bisa ngomong. Makanya saya selalu di awal memang saya pasti gemeteran iya, takut iya gitu ya. Ya contoh seperti sekarang. Tapi saya berusaha untuk menenangkan diri saya. Bismillah la haula wala quwata, insya Allah bisa. Nah, kembali ke pikiran kita tenang, pikiran kita yakin, apapun itu bisa. Tapi ternyata, alhamdulillah, terbukti bisa. Ya walaupun tidak sempurna, karena apa? Manusia tempatnya kurang. Yang penting kita berusaha. Itu aja dalam hati saya. Makanya semua berawal dari pikiran kita. Kita yakin bisa. Kita nggak yakin, ya udah pasti tidak akan bisa. Jadi semua dari pikiran kita. Orang-orang besar berani bermimpi besar. Jarang di luar sana orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang malas, adalah orang-orang yang nggak mungkin siapa saya sih. Nah, karena memang orang-orang besar itu rata-rata adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang kalau dibilang di luaran sana gila kali ya. Nah, kenapa? Karena memang orang-orang yang seperti itulah yang akan menunjukkan kalau dia itu bisa. Bukan berarti kepedean ya, bukan berarti kepedean. Tapi semua memang serba terukur. Tapi terukur dengan sambil belajar, sambil memantaskan diri, sambil bagaimana kita ini bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Jadi seperti itu. Ya. Cara menetapkan impian yang benar. Nah, ini Abi sudah tulis. Menetapkan impian yang benar itu menggunakan SMART. Spesifik. Impian kita itu harus benar-benar spesifik. Saya pengen dapat luxury. Nanti saya akan dapat rumah yang bercat warna hijau. Kebetulan saya pecinta hijau. Saya cat hijau. Ya. Terus lagi, bentuknya seperti apa? Rumahnya di mana? Ya, kamarnya ada berapa? Jadi dari dulu waktu saya masih kerja itu saya pengen punya rumah warnanya catnya hijau, pintunya ada catnya itu pakai pelitur, terus ruang tamunya seperti ini, terus kamarnya ada sekian, itu benar-benar saya gambar. Tapi ternyata terbukti. Dan saya tidak mau pakai yang gambar orang lain, tukang gitu ya ibaratnya. Saya pakai gambar saya sendiri. Karena memang ternyata ini yang akan menjadi kita lebih semangat. Ya, ini yang akan menjadi kita lebih semangat. Kenapa? Oh iya ini begini, oh iya ini begini. Nah, jadi kita harus spesifik kalau menentukan impian ya. Yang keduanya adalah terukur. Terukur bukan berarti dengan tahu ukuran kita. Ya contoh saya pribadi. Saya prospek paling closing dalam 1 pekan 2-3. Nah, bukan berarti terus saya melembek. Aduh, masa sih mana mungkin saya bisa dapat luxury di tahun 2002. Padahal saya cuma dapat closingan seminggu atau sepekan aja hanya 2-3. Akhirnya kita langsung mendo. Akhirnya kita langsung lembek. Jangan juga. Lakukan. Pembenahan. Ya, tanyakan. Informasikan, konsultasikan dengan leader. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Makanya nanti akan terlihat ukurannya. Benar nggak saya bisa lakukan itu? Benar nggak kita bisa capai yang namanya impian itu? Gitu. Kalau yang saya lakukan seperti itu, saya pribadi ya. Nah, lanjut lagi. Ada namanya dapat diraih nggak? Ya kalau memang kita sudah impikan, kita sudah ukur, insya Allah kita akan raih itu impian. Ya, bagaimana meraihnya, gitu kan? Ya dengan kita lakukan apa yang sudah diinformasikan atau lakukan apa yang sudah disarankan oleh leader kita. Ya, lanjutnya target. Targetnya benar-benar harus tepat. Targetnya, saya tahun 2022 saya sudah harus dapat luxury. Nah, target ini jangan pernah berubah. Jangan pernah diubah.
Tapi strateginya lah yang dirubah kalau memang ternyata strategi kita salah. Kalau targetnya kita rubah-rubah, wis pasti buyar. Ya, targetnya itu udah pokoknya kunci. Saya harus dapat luxury. Kalau ternyata oh dengan cara ini saya nggak bisa. Oh dengan cara ini nggak mungkin. Nah disitulah pentingnya yang namanya konsultasi. Nah di sini saya pribadi, ya Allah kok begini ya gitu kan. Yakin nggak ya? Emang di hati kita suka, aduh yakin nggak ya gitu. Tapi nggak, saya nggak boleh begitu. Kalau saya mendor sedikit aja, saya kendor sedikit aja, impian itu akan hilang. Dari pikiran kita, bukan dari orang lain. Kenapa? Karena impian itu bisa diambil orang lain. Dari anak sendiri, dari suami, dari lingkungan kita terdekat. Makanya saya, enggak. Pokoknya ini saya harus capai. Nah, benar-benar genggam erat yang namanya impian. Nah, di sini ada miliki 7 sikap positif. Miliki 7 sikap positif. Apapun yang ada di lingkungan kita, kalau kita berpositif terhadap diri kita sendiri, insya Allah kita akan punya namanya optimis, kita akan punya namanya keyakinan. Makanya selalu berpikir positif pertama kali adalah pada diri sendiri. Jangan pernah berpikir kita nggak bisa. Apa sih saya mah gitu kan? Itu nggak boleh. Ya, jadi benar-benar saya nih bisa, yakin, gitu kan? Nah, paling tidak kalau yang namanya untuk diri sendiri, untuk berpositif pada diri sendiri, minimal penampilan benerin, kayak gitu, ya. Terus juga pantaskan cara berbicara. Ini saya lagi pengen banget belajar cara belajar. Makanya saya kalau lagi Abi, Umi berbicara di depan, gitu saya, oh begitu ya, oh begitu. Karena saya nggak ada basic untuk sekolah tinggi, makanya saya harus belajar dari apa yang saya lihat, gitu, ya. Lanjut lagi. Nomor 2, positif terhadap orang lain. Ya. Mau seperti apapun itu, mau bagaimanapun itu. Positif. Selalu berpikir positif kepada mereka. Tersenyum, mau apapun itu, mau pokoknya intinya bawa hal apapun kepada diri kita, karena diri kita tadi diawali sudah positif, kepada siapapun berpikir positif. Entah mau dicemburutin, senyumin aja. Entah mau nggak mungkin lo dapet, kasarannya ya, tetap senyumin aja ya. Karena senyum itu ibadah. Yang penting jangan senyum sendiri ya. Nah di sini. Lanjut lagi yang ketiga, positif terhadap perusahaan. PT BES adalah perusahaan yang sangat luar biasa. PT BES sudah menyediakan semua yang kita impikan ada di sana. Kita kapan mau raihnya sudah disediakan di situ, ya. Jadi PT BES ini benar-benar perusahaan yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita nggak yakin dengan PT BES ya sudah nggak usah. Ya, makanya kita yakin PT BES adalah tempat di mana yang sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ke kita untuk bagaimana kita mencapai impian yang kita bisa raih. Tidak harus kita punya pendidikan tinggi, tidak harus kita berpenampilan seperti ini, itu, dan segala macam. Ternyata semua orang bisa sukses di PT BES. Dari yang orang biasa sampai orang luar biasa, ternyata di PT BES itu bisa. Ya, di sini. Nah, di sini ada juga pahami 4 pilar perusahaannya. Ya, jadi benar-benar harus percaya 100%. Yang keempat, positif terhadap masalah. Ya, nggak boleh baperan kalau kata Abi. Ya, jadi nggak boleh baperan. Makanya kita benar-benar bagaimana kita harus positif. Ya. Jadi kita harus positif terhadap masalah. Ya. Jadi mau ada masalah apapun, pokoknya saya bersikap positif. Ya, nggak boleh minder, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mati akal. Kayak contoh tadi, saya presentasi ke ke kepala dinas pendidikan. Kalau saya mati akal, saya pasti di situ minder. Kenapa? Di situ
petinggi-petinggi semua. Tapi saya, ya Allah, saya yang lebih menguasai PTBES. Ngapain saya minder? Bismillah, saya bisa. Nah, di sini ternyata keyakinan. Ya, tapi alhamdulillah ternyata bisa juga kita menaklukkan rasa takut, rasa minder itu. Makanya bismillah, saya nggak mau takut. Lanjut lagi, ya. Masalah itu menguatkan. Anda disebut hebat karena mampu melewati masalah. Nah, ini salah satu tadi yang saya bilang. Itu begede semua, kalau orang Jawa begede bilangnya ya. Pejabat semua gitu ya. Bisa nggak ya saya gitu. Di awal tuh saya udah, tapi ya Allah, bismillah. Saya tarik nafas panjang. Saya berdoa, ya Allah, saya di sini ingin membantu umat. Saya di sini ingin bersiar. Bisakan, mampukan lidah saya untuk berucap dan bisa diterima. Dan ternyata alhamdulillah, ya. Jadi seperti itu. Nah, nomor 5-nya adalah positif terhadap kegagalan dan penolakan. Ya Allah, ternyata ditolak itu waktu pertama kali saya gabung ke PTBES, sedihnya nauzubillah. Kayak dunia mau runtuh rasanya kalau ditolak itu. Tapi ternyata setelah kita sering datang ke seminar, setelah kita sering datang ke pertemuan, setelah kita sering ikut yang namanya training bersama Umi dan Abi, ternyata memang benar yang kita cari itu adalah penolakan. Kenapa? Karena memang di PTBES ini adalah bisnis penolakan. Banyak orang nolak untuk diajak sukses. Banyak orang nolak untuk diajak jadi miliarder. Kalau mereka nggak nolak, terus kita suruh ngapain? Namanya kita enak banget ya, udah mendekati dengan yang namanya kiamat ya. Kalau kita tawarin harus ikut, langsung ikut gitu ya. Disinilah seninya. Makanya kita mau ditolak, mau diapain, jangan baper. Justru malah senyum. Ada mitra saya, itu lucu. Kalau seumpamanya presentasi dengan saya itu gini, Bu Retno, ya ampun teman aku nggak mau gabung, malah justru kita diusir, nggak enak sama Bu Retno. Lah ngapain saya bilang gitu? Saya nggak enak Bu Retno gini. Saya bilang udah santai aja, kenapa harus baper? Justru bilang ke dia, alhamdulillah Ibu sudah menolak saya. Justru memang saya lagi nyari orang yang menolak, kan begitu kata Umi Alicia. Nah, ternyata saya informasikan begitu. Sekarang diterapkan oleh mitra saya itu. Oh iya juga ya Bu Retno, kalau kita legowo ternyata enak ya Bu. Iya. Kenapa? Karena di sini bukan kita nyari orang untuk menerima. Ya menerima sih alhamdulillah. Kenapa? Karena kan nggak semua orang mengerti apa yang kita mau. Dan mengerti apa yang dia mau, kitanya. Makanya kita inginkan adalah dia mengerti. Dan kita pun saling mengerti apa yang kita saling mau. Makanya di bisnis PTBES ini benar-benar kita mentransfer namanya impian. Kalau kita nggak bisa mentransfer, yang nggak bakalan kita closing. Makanya kalau yang namanya ditolak, harus jangan baper dan harus siap. Positif aja, senyumin aja, ya. Banyak senyum biar manis, ya. Yang selanjutnya, nah di sini nih, positif untuk terus belajar. Alhamdulillah di PTBES dan khususnya di SSW selalu ada yang namanya NBT, selalu ada namanya pengajaran. Pengajaran yang diberikan oleh Abi dan Umi Elis ini sangat luar biasa. Dulu di perusahaan yang dulu Abi punya dan saya juga dulu pernah gabung ke situ, ternyata belajar di situ tuh bayar. Tapi di PTBES ini oleh Abi dan Umi kita belajar gratis, tis, dan memang benar-benar itu sangat kita perlukan. Emang beda dengan yang lain. Di SSW ini semua benar-benar jadi cerdas. Bisa membawakan ini itu dengan apa namanya? Ya menurut saya mendekati sempurna. Karena di luaran sana belum tentu ada yang bisa seperti itu. Karena tidak ada pengajaran. Dan pengajaran-pengajaran inilah yang memang sebenarnya kita perlukan. Apalagi kita ketemu banyak orang. Ya, di situ. Lanjut lagi yang ke-6. Positif terhadap kerja keras dan disiplin. Ya. Kerja keras, kerja cerdas, totalitas, tuntas dan ikhlas. Kerja keras,
kerja cerdas, totalitas, dan ikhlas. Kalau kita pengen kerja, pengen menghasilkan satu hasil yang sempurna, kerja terus aja, tapi tanpa diimbangin dengan kerja keras, tanpa diimbangin dengan totalitas, tanpa diimbangin dengan keikhlasan, hasilnya juga akan zero. Yang dilakukan oleh Abi dan Umi itu sangat luar biasa. Totalitasnya. Contohnya, 24 jam waktu beliau benar-benar berikan kepada kita bagaimana kita ini bisa sukses seperti beliau. Makanya sangat luar biasa beliau. Bisa cepat tembus luxury, bisa cepat punya tim besar. Karena beliau benar-benar totalitasnya, beliau benar-benar kerja kerasnya, beliau benar-benar kerja cerdasnya yang benar-benar beliau lakukan. Nah, ini benar-benar harus kita contek habis. Alhamdulillah saya sudah sedikit-sedikit lakukan itu. Jadi sedikit-sedikit, ya memang nggak bisa langsung banyak, karena saya juga harus belajar banyak. Tapi insya Allah saya lihat yang sudah bagus banget Umi Kalsum Inangsi. Saya lihat ya Allah, Masya Allah. Itu idola saya banget. Saya pengen banget seperti beliau juga. Ya, benar-benar totalitas. Ya, disiplin presentasi harian. Benar-benar disiplin banget. Nah, ini memang alhamdulillah saya sudah lakukan. Bagaimana saya bisa presentasi setiap hari. Ya, walaupun saya dapat komplain dari anak saya, tapi alhamdulillah presentasi untuk pribadi, presentasi untuk mitra, alhamdulillah saya sudah lakukan setiap pekan. Nah, karena memang tanpa presentasi kita nggak akan bisa dapat apapun. Ya, boro-boro mau closing, kita dapat kartu nama aja belum tentu. Makanya setiap hari benar-benar lakukan, minimal kita ketemu 3 calon mitra yang kita presentasi. Ya, mau nerima mau enggak, yang penting kita buka mulut. Mau nerima atau tidak, yang penting kita sudah presentasi. Kita sudah buktikan bahwa kita ini adalah serius untuk menjalankan bisnis PTBS. Untuk hasil kita serahkan pada Gusti Allah. Ya, yang penting kita yakin dan lakukan secara istiqomah. Yang selanjutnya, disiplin seminar mingguan. Datang ke pertemuan itu adalah satu kewajiban. Kenapa? Kita ini manusia biasa. Tanpa ada dicas, tanpa ada cambukan, kenapa kita nggak akan namanya terus gaspol? Saya pernah tidak hadir ke seminar, ternyata tidak ada casan, dan ternyata menurun semangat saya. Tapi setelah saya lakukan seminar, saya datang ke pertemuan, saya lakukan pertemuan, ternyata disitulah akan beda dari semangat kita, dari keyakinan kita, memang itu akan terpatri. Jadi kita benar-benar beda semangatnya. Lanjut, disiplin ikuti training, minimal training di Zoom, minimal ikutin training di NBT. Jangan setelah seminar belum NBT sudah kabur. Padahal yang saya tunggu dari zaman dulu, sebelum saya gabung ke SSW, itu adalah saya ingin sekali nyontek ilmu di NBT-nya SSW. Karena di situ tidak ada di tim lain. Ya. Karena memang benar-benar di SSW ini ada yang namanya kurikulum yang membuat kita bisa berbicara, bisa berpresentasi. Bisanya itu kenapa? Terbiasa dan belajar. Dan di sini ternyata di SSW kita diajarkan. Kita diberikan pengajarannya. Makanya sangat berterima kasih sekali Abi dan Umi. Kita bisa seperti ini, ya. Lanjut lagi. Fokus, komitmen, konsisten, dan persisten. Jadi fokus. Tujuan saya Luxury 2022. Konsisten, lakukan konsisten yang namanya presentasi. Minimal sehari 3. Tapi alhamdulillah saya sehari minimal 5-7 presentasi. Ya. Itu pasti saya lakukan itu setiap hari terus. Ya, jadi itu benar-benar saya lakukan. Makanya saya sebenarnya masih perlu nyontek lagi nih yang dilakukan oleh timnya Umi Kalsum SSW 21. Kenapa bisa closingnya priority? Paket keluarga. Ini yang saya benar-benar Umi Kalsum, saya pengen belajar. Ya, karena di tim saya masih jauh Umi.
Lanjut lagi, positif terhadap doa. Kerja keras, kerja cerdas, tanpa ada yang namanya ikhlas dan doa. Semuanya kosong. Ya. Makanya dalam saya pernah ikut namanya SLC, Bapak Haji Febrian Agung memesankan jangan pernah berhenti yang namanya berzikir. Di perjalanan kita mau mau presentasi, lakukan minimal pada saat mau berangkat dalam hati doa. Ya Allah, saya ingin ya dengan bahasanya masing-masing doanya ya. Di situ doa adalah penting. Pada saat pagi hari, pada saat kita sholat, apapun yang kita inginkan, minta terus pada Gusti Allah bagaimana biar kita ini tidak mengandalkan kitanya. Kita ini manusia yang penentunya Gusti Allah, makanya serahkan. Apa yang kita lakukan sekarang, hasilnya apapun itu adalah Gusti Allah yang menentukan. Yang penting kita yakin, kita minta, kita ikhtiar. Ya. Lanjut. Lindungi impian kita. Jadi impian kita itu benar-benar kita lindungi. Jangan sampai diambil orang, jangan sampai ambiar. Ya. Berkumpul dengan leader-leader yang berpikir positif. Berkumpul dengan leader-leader yang sukses. Ya. Bagaimana kita berkumpul dengan mereka? Kita banyak berkonsultasi dengan mereka. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan membawa kita. Ini loh, saya itu bisa sukses seperti ini. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak sukses, bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi jangan sampai di dalam berkumpulnya kita ini mengakibatkan kita malah ngomongin yang hal negatif. Biasanya kalau udah sama-sama nggak sukses itu biasanya pasti ngomongin hal negatif. Nah, ini sedikit hindari agar kita selalu berpikir positif. Ya, apapun itu. Yang keduanya, selalu hadir ke pertemuan yang tadi, ya. Selalu hadir ke pertemuan. Sebagai cas bagaimana kita melindungi impian kita. Ya udah kalau kita ya kayak baterai HP, kalau tanpa dicas pasti kan lowbat. Nah itu biar semangat kita terus kayak Umi Kalsum ya. Lanjut lagi. Lihat video atau audio sukses. Jadi video-video sukses kayak contoh hari ini saya ada mitra beliau benar-benar tergugah melihat video AKP Rini. Ibu AKP Rini ini bisa dalam waktu 3,5 tahun tembus 15 miliar. Alhamdulillah mitra saya mulai kelepek-kelepek. Mulai Mbak Retno itu duit ya? Iya. Gimana caranya? Ikutin yang leader sarankan. Begitu doang Mbak? Iya. Ya sudah, sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan bisa segera ke Premier lagi. Karena memang sudah memanas nih beliau. 15 miliar Bu Retno katanya. Nah emang iya ini 15 miliar Pak, 3,5 tahun. Kalau Bapak mau ikutin apa yang disarankan Abi dan Umi, bukan hanya 15 miliar Pak yang Bapak dapat. Kalau Bapak ambil priority, saya yakin 51 miliar Bapak akan capai. Saya gitu. Jadi benar-benar bagaimana kita, ya nggak harus sering juga ya kita kirim ke grup, karena kadang-kadang di grup juga terlalu penuh. Tapi insya Allah ada salah satu video-video itu yang membuat mitra kita, wah iya juga ya gitu. Ya, lanjut. Visualisasikan. Jadi selanjutnya visualisasikan impian kita. Pengen Fortuner warnanya hitam, pengen yang namanya Pajero warnanya hitam, pengen rumah yang catnya putih gede, luasnya sekian, foto tempel, bener itu. Kalau lakukan itu, kita kayak, nih loh impianmu, gitu, ya. Tapi mau benar, visualisasikan, ya. Afirmasikan terus-menerus, sebut dalam doa. Saya bisa, saya yakin bisa, saya mampu, saya yakin bisa.
Kalau kita sedikit aja lengah, sudah deh, impian kita akan lenyap. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa namanya ya? Emang impian itu tidak mudah. Kalau memang impian itu kita genggam, insya Allah bisa. Banyak contoh-contoh, ya, banyak contoh-contoh. AA, apa ada video AA? Kalau memang ada video, silakan AA. Alhamdulillah.
speechless ya. Ternyata dengan impian, kalau kita genggam erat, kalau kita yakini, kalau kita benar-benar yakin, insya Allah, apapun itu, kondisi apapun kita sekarang ini, kalau kita yakin, insya Allah impian kita akan terwujud. Insya Allah yang namanya luxury itu kita akan pegang, luxury itu akan kita raih. Ya, jadi benar-benar video tadi sangat luar biasa ya. Kesakitan apapun jangan pernah membuat kita lemah. Ya, pasti kita sedih, pasti ada kalanya kita tuh capek, lelah, tapi bukan berarti kita kalah. Bukan berarti kita terus apa namanya ya? Menyerah, jangan ya. Insya Allah kalau kita benar-benar lakukan apa yang disarankan Abi dan Umi, insya Allah impian itu akan kita genggam. Lanjut lagi ya. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Tanamkan dalam hati apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita impikan, kita bisa raih. Kita bisa capai. Kuatkan hati, kuatkan impiannya, jangan pernah dicuri, jangan sampai tercuri, siapapun itu genggam. Kunci gembok semua alasan. Cuman satu alasan bagaimana kita harus sukses. Tahun 2022 kita harus raih luxury. Oke, AA. Sudah selesai ya, Ayah? Materinya ya? Nah, di sini alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Semua mitra PTB, semua mitra SSW khususnya, yuk kita genggam impian kita. Yuk kita yakini kita bisa. Di sini kita tidak sendiri, di sini kita bersama-sama. Bergandengan tangan bersama mitranya, bantu mitranya, insya Allah kita sampai pada puncak kesuksesan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Banyak salah kata saya, banyak kekurangan saya. Mohon maaf Abi, Umi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Ibu Watini. Baik, Ibu Siti, terima kasih. Ilmunya sangat luar biasa, Masya Allah. Untuk para mitra malam ini, boleh silakan bertanya melalui langsung atau melalui chat.